Kali ini kita akan membahas tentang prosedur penanganan perkara dalam persidangan di pengadilan negeri, yaitu perkara perdata. Seperti kita ketahui bahwa di dalam tahapan persidangan perkara perdata itu dikenal ada 5 tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah tahapan mediasi, kemudian tahapan yang kedua tahapan pembacaan gugatan, tahapan yang ketiga adalah tahapan pembuktian, tahapan yang keempat adalah tahapan pembuatan kesimpulan oleh para pihak, dan tahapan yang kelima adalah tahapan putusan oleh ketua majelis hakim. Saya akan menjelaskan tentang tahapan mediasi. Tahapan mediasi ini terjadi ketika pada persidangan yang pertama hakim setelah menghadirkan kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, maka persidangan pertama itu kewajiban seorang hakim untuk melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak dengan cara mereka dipersilakan untuk memilih mediator yang telah disediakan. Tugas mediator ini adalah untuk memediasi sebagaimana dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Dan mediasi ini berlangsung selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari. Tujuan mediasi ini adalah akan dilakukannya perundingan yang dimediasi oleh mediator yang dipilih agar supaya memang mereka bisa berdamai, mencari jalan keluar, mencari win-win solution. Manakala terjadi perdamaian, maka mediator ini menuangkan itu di dalam berita acara perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh mediator. Dan mediator ini menyerahkannya kepada majelis hakim untuk dibawa dalam suatu putusan pengadilan, putusan perdamaian. Tetapi manakala tidak tercapai perdamaian, maka akan dilanjutkan dengan proses persidangan. Kedua adalah tahapan pembacaan gugatan. Ini dibacakan oleh pihak penggugat atau kuasanya yang mewakili pihak penggugat. Nah, di dalam pembacaan gugatan ini terdiri dari permintaan-permintaan atau tuntutan oleh pihak penggugat karena terjadinya perselisihan hak. Setelah selesai pembacaan gugatan, maka pada persidangan berikutnya akan diberikan kesempatan kepada pihak tergugat atau kuasanya untuk menyampaikan jawaban atas gugatan. Nah, di dalam jawaban atas gugatan ini dapat terdiri dari eksepsi atau tangkisan, kemudian yang kedua adalah jawaban atas gugatan terhadap pokok perkara, dan juga bisa terjadi disertai dengan rekonvensi atau gugat balik terhadap pihak penggugat. Setelah selesai jawaban atas gugatan, maka pada persidangan berikutnya pihak penggugat diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menyampaikan replik. Replik adalah jawaban atas jawaban pihak tergugat maupun kuasanya. Replik itu atau penegasan terhadap gugatan dari pihak penggugat. Kemudian pada persidangan berikutnya majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada pihak tergugat maupun kuasanya untuk menyampaikan duplik. Duplik itu adalah penegasan terhadap jawaban atas gugatan yang disampaikan oleh tergugat. Jadi baik surat gugatan, jawaban atas gugatan, replik dan duplik itu adalah tahap tanggap menanggap yang dilakukan oleh penggugat maupun tergugat. Tahapan yang ketiga dalam perkara perdata adalah tahapan pembuktian, di mana tahapan pembuktian ini adalah para pihak wajib membuktikan dalil-dalil yang disampaikan baik di dalam gugatan maupun di dalam jawaban atas gugatan yang dilakukan oleh penggugat maupun tergugat. Untuk membuktikan dalil-dalil ini merupakan suatu kewajiban bagi para pihak. Jadi para pihak diberikan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan pada tahap tanggap menanggap, kecuali dalam perkara-perkara konsumen maupun perkara-perkara lingkungan hidup yang melakukan kewajiban pembuktian itu
adalah pihak konsumen maupun pihak pengusaha di lingkungan hidup. Ya. Kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil ini diberikan kesempatan pertama kepada pihak penggugat maupun kuasanya. Jadi pada persidangan pembuktian itu pihak penggugat maupun kuasanya mengajukan bukti surat dan kemudian bukti saksi. Jadi bukti surat itu disampaikan baik memang surat-surat tadi yang terkait dengan perkara, apakah memang dalam bentuk akte otentik, ya, surat yang dibuat di bawah tangan atau surat-surat lain yang terkait dengan objek sengketa itu diberikan kesempatan kepada pihak penggugat. Kemudian diberikan kesempatan pada pihak untuk mengajukan saksi. Ya, saksi ini ada saksi fakta, ya, saksi yang menyaksikan peristiwa-peristiwa konkret maupun mengajukan saksi ahli apabila itu dipandang perlu oleh pihak penggugat. Setelah majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak penggugat, apabila ada bukti tambahan masih diberikan kesempatan kepada pihak penggugat. Setelah selesai pembuktian dari pihak penggugat, maka tiba giliran pembuktian itu dilakukan oleh pihak tergugat maupun kuasanya. Sama seperti tadi, diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti surat maupun bukti saksi. Setelah selesai sidang pembuktian, tahapan selanjutnya adalah tahapan pembuatan kesimpulan oleh para pihak. Tahapan pembuatan kesimpulan ini seyogianya dilakukan oleh para pihak, tetapi tidak wajib. Karena pada prinsipnya hakim juga dapat menyimpulkan perkara yang diajukan. Tetapi baiknya memang dilakukan, diambil kesempatan untuk dibuatkan kesimpulan yang berisi analisa terhadap gugatan yang dilakukan oleh penggugat, dianalisis kemudian ditiba pada kesimpulan, sehingga hal ini dapat memudahkan hakim untuk merumuskan suatu perkara dalam rangka memutuskan perkara itu. Setelah penyampaian kesimpulan oleh kedua belah pihak, kalau memang ada, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Tahapan putusan ini dibacakan kepada para pihak dalam persidangan. Kemudian setelah selesai tahapan putusan ini, hakim memberitahukan hak-hak dari para pihak, misalnya jika ada upaya hukum. Dan tenggang waktu dalam perkara perdata, yaitu tenggang waktu melakukan upaya hukum itu selama 14 hari terhitung sejak tanggal dibacakan atau setelah diketahui oleh para pihak, manakala misalnya para pihak itu tidak berada dalam persidangan. Bentuk putusan majelis hakim dalam perkara perdata dalam berbentuk putusan dikabulkan, artinya penggugat adalah pihak yang dimenangkan dan tergugat dinyatakan kalah. Dan bentuk putusan yang lain adalah putusan gugatan dinyatakan ditolak, dalam arti bahwa tergugat yang menang dan penggugat dinyatakan kalah. Dan bentuk putusan yang lain dalam perkara perdata di pengadilan dalam bentuk putusan yang dinyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO, need on conflict. Sesudah putusan-putusan dinyatakan oleh majelis yang mulia, maka para pihak diberikan kesempatan untuk melakukan. Demikianlah tahapan persidangan dalam perkara perdata, kiranya bermanfaat bagi